Jejak di hutan terlarang. Langit mulai memerah saat Raka dan teman-temannya, Dimas, Maya, dan Sari, memasuki hutan yang tidak ada di peta. Mereka hanya ingin mencari jalan pintas menuju desa seberang. Tapi semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh suasana di sekitar. Ini perasaanku saja atau hutan ini terlalu sunyi? Bisik Dimas, mengusap tengkuknya yang tiba-tiba meremang. Raka menelan ludah. Tidak ada suara burung, tidak ada gemerisik dedaunan, hanya langkah kaki mereka di tanah lembab. Hutan ini terasa salah. Tiba-tiba Maya berteriak, "Astaga, ada jejak kaki. Tapi ini cuma setengah." Di tanah terlihat jejak besar seperti milik manusia, tapi hanya ada satu bagian. Seolah pemiliknya melayang di udara setelah satu langkah. Sari mundur beberapa langkah. "Aku gak suka ini, kita harus keluar." Namun saat mereka berbalik arah, kabut tebal menyelimuti hutan. Pandangan mengabur dan dalam keheningan terdengar bisik samar, "Pergi, pergi." Mereka membeku. Bisikan itu terasa begitu dekat, seolah ada seseorang tepat di samping mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berlari. Jantung berdentum kencang, napas memburu. Tetapi setiap langkah seakan membawa mereka lebih dalam menuju hutan. Tiba-tiba dari balik kabut, sebuah pondok tua muncul. Lampunya menyala, meski tak ada tanda kehidupan. "Masuk saja daripada di luar." Dimas mendorong pintu dan mereka semua masuk. Namun begitu pintu tertutup, mereka langsung menyesal. Di dalam, ruangan penuh dengan foto mereka sendiri, diambil dari sudut yang tidak mungkin. Foto mereka berjalan di atas hutan saat berlari, dan bahkan foto yang baru saja diambil di depan pondok. Siapa yang... Maya hampir tidak bisa menyelesaikan kalimatnya saat lampu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Lalu, sebuah bisikan dingin menyusup ke telinga mereka. "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini." Maya berteriak. Dimas meraba-raba mencari pegangan, sementara Raka dan Sari mundur ke arah pintu. Pintu itu terbuka sendiri. "Keluar sekarang!" Raka menarik tangan Maya dan melesat keluar, diikuti yang lain. Tapi
Begitu mereka keluar, dunia di sekitar mereka berubah. Pondok itu hilang, hutan tampak lebih gelap, suara napas berat terdengar dari belakang. Sari menoleh dan langsung menyesal. Sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala berdiri di depan pintu. Makhluk itu tidak berjalan, ia melayang ke arah mereka. "Lari!" Dimas teriak. Mereka berhamburan tanpa arah, melewati pohon yang seakan bergerak sendiri. Nafas tersengal, jantung terasa hendak meledak. Tiba-tiba, Raka melihat celah di antara pepohonan. Jalan setapak. "Sini, ikuti aku." Mereka semua mengikuti Raka, berharap jalan itu membawa mereka keluar. Bayangan hitam di belakang semakin mendekat. Saat hampir kehilangan harapan, mereka melihat cahaya kecil di kejauhan. Desa. Dengan sisa tenaga, mereka melompat keluar dari hutan, terjatuh di tanah berumput. Begitu mereka menoleh, hutan itu hilang dalam kegelapan, seolah tidak pernah ada. Mereka saling berpandangan, masih terengah-engah. "Apa yang baru saja terjadi?" bisik Maya. Tak ada yang bisa menjawab, tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah masuk ke hutan itu lagi. Di kejauhan, samar-samar terdengar bisikan terakhir. "Kalian beruntung kali ini." Saat mereka mulai tenang, Raka merasakan sesuatu di sakunya. Tangannya gemetar saat menariknya keluar. Itu sebuah foto-foto mereka di depan pondok, dengan makhluk bermata merah berdiri di belakang mereka. "Tunggu, ini nggak mungkin," kata Raka. Sari menelan ludah. "Kamu yakin kita sudah keluar dari hutan?" Dimas melihat ke sekeliling, udara terasa dingin. Desa ini terlalu sepi, sunyi, seperti hutan tadi. Maya mulai menangis. "Jangan bilang." Lalu lampu di desa padam. Dari balik kegelapan, bisikan itu terdengar lagi lebih dekat. "Aku sudah bilang, kalian tidak akan pernah keluar dari sini."